Hai sahabat pendidik, kita sering bangga ya dengan siswa yang begadang karena belajar. Kita bilang, oh rajin sekali ya belajar sampai larut. Atau kita pun bangga kalau kita begadang ya. Nah ternyata begadang itu bukan bikin pintar ya, justru semakin membuat kita bodoh. Nah mari kita bahas. Nah, yang pertama adalah terkait dengan konsolidasi memori atau kita menyimpan memori kita ya di otak kita. Nah, saat belajar, informasi itu masuk ke memori jangka pendek, disebutnya hipokampus. Nah, jadi ini masih sifatnya tidak permanen, dia hanya sementara saja. Nah, saat tidur, otak melakukan konsolidasi memori. Nah, dia akan memindahkan dari memori jangka pendek tadi, dari hipokampus tadi ke korteks atau memori jangka panjang. Ya, jadi ibaratnya kita bawa barang belanjaan ya disimpan ke kulkas, nah supaya tahan lama. Nah, tanpa tidur yang cukup, informasi yang kita pelajari itu, maka dia akan cepat menghilang. Nah, yang kedua adalah terkait dengan REM sleep ya, atau masa di mana otak mengulang pelajaran. Jadi tidur itu bukan hanya sekedar istirahat saja. Ada di sana itu fase REM atau rapid eye movement, di mana otak itu sangat aktif ya, bahkan kadang lebih aktif dari saat bangun. Nah, saat REM ini, otak itu memutar ulang pengalaman hari itu, memperkuat koneksi saraf, ya, dan membuang yang tidak berguna. Dari hasil penelitian, dikatakan bahwa siswa yang tidurnya cukup setelah belajar itu bisa mengingat 20-30% lebih baik dibandingkan yang bergadang. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan hipokampus atau tempat memori jangka pendek kita. Nah, hipokampus ini adalah pusat pembentukan memori baru. Saat kurang tidur, maka hipokampus kita itu akan kelelahan dan dia cenderung menolak menerima input yang baru. Jadi ibarat pabrik yang tutup karena kehabisan energi, ya. Jadi apapun yang masuk, gitu, apapun yang diajarkan itu maka tidak akan bisa optimal terserap. Nah, inilah kenapa siswa yang kurang tidur itu sulit menyerap pelajaran keesokan harinya. Nah, kemudian kurang tidur juga mempengaruhi amigdala sehingga emosi itu menjadi cenderung kacau ya. Kurang tidur membuat amigdala atau pusat emosi itu jadi overaktif ya. Sementara korteks prefrontal atau pusat kendali diri melambat. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang kurang tidur itu mudah marah, sensitif dan sulit mengendalikan diri seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah terkait dengan sel pembersih otak namanya glymphatic system. Nah, jadi saat tidur, otak itu sebetulnya mengaktifkan sistem pembersihan yang membuang protein sampah, disebutnya beta amyloid yang menumpuk saat bangun. Nah, kalau kita kurang tidur, akhirnya sampah mengendap, otak menjadi lemot. Nah, berarti nanti akhirnya sulit berpikir jernih. Nah, dalam jangka panjang ini akan meningkatkan resiko demensia. Nah, mungkin ini adalah kritik bagi kita semua. Sahabat pendidik, selama ini kita seringkali mempraktikkan budaya begadang dan mempopulerkannya ya, kita bangga dengan PR menumpuk ya, atau kita memuji anak-anak yang bergadang karena belajar ya. Nah, padahal kita itu sedang memuji perilaku yang sebetulnya merusak otak mereka. Jadi, tidur cukup sebetulnya adalah strategi belajar, bukan tanda mereka malas, ya. Nah, karena apa? Karena otak yang lelah tidak akan pernah menjadi otak yang cerdas.